Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yusril Samendra dengan NIM 551111002 dengan prodi Jurnalistik kelas A semester 3. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi media. Fokus kita kali ini akan membahas tentang pengertian ekonomi media, kekuatan yang mempengaruhi ekonomi media, perspektif mikroekonomi dan makroekonomi, serta pengaruh industri media pada pendapatan negara. Pengertian ekonomi media. Ekonomi media merupakan penggabungan antara dua analisis ilmu atau kajian, yaitu analisis media dalam sudut pandang komunikasi dan dari segi sudut pandang ekonomi dan bisnis. Dengan demikian, ekonomi media dapat dikatakan sebagai penggunaan alat analisis ekonomi dalam bidang perusahaan media. Perspektif mikroekonomi dan makroekonomi. Pertama, perspektif mikroekonomi. Pada sudut pandang ekonomi mikro, ekonomi media berkaitan erat dengan perilaku dari konsumen dan produsen atau media massa. Sebelum mencerna berita, terlebih dahulu konsumen akan mencari tahu media dan informasi apa saja yang dapat dipercaya. Selain itu, konsumen juga akan merasa cocok dengan sebuah perusahaan media dan akan senantiasa menjadikan media massa tersebut sebagai sumber informasi untuknya sehari-hari. Produsen dalam hal ini media massa memiliki peran penting dalam terciptanya sebuah berita atau informasi. Mereka menghasilkan informasi terkini yang sangat ditunggu-tunggu oleh konsumen berita, melihat apa saja yang sedang menjadi perbincangan publik atau yang sedang menjadi berita terbaru yang akan sangat dibutuhkan oleh para konsumen. Perspektif makroekonomi. Dari sudut pandang makroekonomi sendiri, ekonomi media mengkaji bagaimana elektabilitas suatu media massa dapat bertahan maupun semakin meningkat seiring berkembangnya industri media yang saat ini semakin banyak. Cara suatu media mempertahankan kepopulerannya dalam masyarakat, salah satunya adalah dengan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan media tersebut dengan cara membuat berita yang benar dan melalui proses pengecekan fakta. Selain dari itu, ketersediaan berita tersebut setiap saat juga akan membantu sebuah media menjadi sumber kebutuhan masyarakat, yang secara tidak langsung akan menambah elektabilitas media massa tersebut. Kekuatan yang mempengaruhi ekonomi media. Globalisasi adalah fenomena yang sedang berlangsung. Dampaknya mengarah pada banyaknya unsur yang baru yang muncul, mulai dari pemikiran, gaya hidup, informasi, hingga teknologi yang menembus batas-batas negara. Modernisasi yang terjadi di belahan dunia lain akan memberi dampak bagi seluruh dunia melalui komunikasi, interaksi, dan saling tukar budaya. Salah satu dampak dari globalisasi ini termasuk pada bidang ekonomi media. Contohnya, media yang mulanya hanya mengedarkan berita melalui media cetak, radio, dan televisi kini mulai merambat pada media internet. Penyerapan budaya atau cara media luar negeri dalam segala bidang mulai diterapkan media-media lokal. Cara mengelola industri media massa yang lebih dahulu berkembang di negara maju perlahan akan mempengaruhi perkembangan industri media di Indonesia. Pengaruh industri media terhadap pendapatan negara. Pada akhir tahun 2021, Menperin menyebutkan bahwa industri masih menjadi penopang utama perekonomian negara. Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa kinerja, yaitu realisasi investasi, capaian ekspor, kontribusi pajak, kontribusi terhadap PDB, dan peringkat Purchasing Manager Index atau PMI. Tentu saja, industri media juga turut andil dalam pendapatan negara melalui pajak. Walaupun pada 2020, pemerintah memberi insentif pajak bagi media yakni berupa penghapusan pajak pertambahan nilai atau PPN bagi kertas koran, tetapi masih ada pajak penghasilan yang harus dibayar. Kesimpulan, ekonomi media merupakan kajian yang memiliki dua fokus, yaitu fokus komunikasi dan ekonomi bisnis. Ekonomi media dipengaruhi oleh globalisasi. Banyaknya unsur baru yang muncul dari efek globalisasi membuat perkembangan media akan mengikuti dunia luar. Industri media juga memiliki pengaruh terhadap pendapatan negara, salah satunya melalui pajak. Demikian video yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.